pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Leli Sri Handayani Boru Purba, guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMA Negeri 3 Bagan Senemba, Rokan Hilir, Riau. Saat ini sedang mengikuti PPG tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan nomor induk mahasiswa 25011025001. Saya mengambil materi pelajaran yaitu tentang mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak semua. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semoga anak-anak Ibu semuanya di dalam berkah dan juga dalam kesehatan. Ada yang lagi sakit nggak? Halo. Sehat semua? Sehat. Luar biasa. Tapi Ibu ngecek kelengkapan kelas kalian dan atribut ya, karena hari ini Ibu mau membahas tentang pembelajaran masalah yang minggu lalu, yaitu tentang tanggung jawab. Oke, anak Ibu mau periksa dulu atributnya sudah lengkap apa belum? Sudah, Bu. Oke, semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Kelas tadi pagi yang piket sudah aman? Aman? Jawabnya ragu-ragu. Ada yang nggak piket nggak? Ada anak Ibu yang nggak piket? Ada, Bu. Ada? Oh ya udahlah. Makanya kita belajar tentang kesadaran kalau tanggung jawab kita supaya kita lebih menjadi manusia yang bertanggung jawab. Oke, untuk pertama saya serahkan kepada ketua kelas, silakan disiapkan. Surya, ikan kegiatan. Untuk belajar, marilah berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Baik anak-anak Ibu, selamat pagi semua. Silakan duduk. Selesai. Awal Ibu mau ajak menyanyikan lagu wajib kita yaitu Garuda Pancasila. Siap semua? Siap, Bu. Stand up, please. Hari ini kembali bersama Ibu Leli dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Kita masuk ke bab 2 ya. Bab 4. Bab berapa nih, Bu? Bab 4. Yaitu mengatasi permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, Ibu ini sebelum Ibu Ade Maulana, Saya, Bu. sehat nak? Alhamdulillah. Abdian Syaputra. Kenapa nak? Saya, Bu. Oh, kirain saya separuh dulu. Anissa. Arai. Saya, Bu. Ya. David Efraim. Sakit, Bu. David Efraim sakit. Sakit. Semoga lekas sembuh ya. Deartika Sari. Dewi Novitasari. Dimas Dwi. Saya, Bu. Dwi Arti
Fokus. Berdoa. Ya, kita berdoa lah ya. Selain itu, kewajiban kita adalah pergi ke sekolah, datang ke sekolah tepat waktu. Memakai seragam, makanya cek tadi kalian memakai dan sekeliling kalian. Bagaimana mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini? Itu semua ada pada kesadaran diri masing-masing. Oke, yang pertama saya ambil dari sini. Mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara saling terkait. Makanya ibu bilang harus balance. Harus apa? Balance. Harus seimbang. Jangan maunya haknya nggak bisa secuil pun kurang, tapi kewajibannya sedikit pun belum dilakukan. Semoga anak-anak ibu yang ada di sini tidak seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita mengamalkan ilmu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa ibu dan negara. Dasar hukum kita. Oke, anak ibu sekalian, coba apa yang penting diteruskan. Makanya anak-anak ibu harus mempunyai kesabaran. Tuh, barulah keluarkan. Nah, tapi tetap dalam konteks yang sopan. Generasi muda harus solutif dengan aktif mencari jalan keluar dalam hal. Nanti ibu Dan pelanggaran HAM. sama-sama perhatikan ya. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh, Apa itu? Contoh gini. Contoh gini ya. Satu sekarang. Apa itu dia? Bukan bahwasanya pelanggaran hak itu dapat menyebabkan apa? Kerugian. Kerugian, terus kematian. Ada lagi? Kerusakan. Pencemaran lingkungan planet. Terus itu langsung aja ke solusi. Nanti ada beberapa video yang menyebutkan dari pelanggaran kewajiban, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, solusi cerdas warga bijak. Bijak maksudnya dia pandai, bijaksana, tidak gegabah, juga tidak rakus. Seperti contoh video tadi itu. Tahu dia itu salah, tapi karena dia rakus, dia mengabaikan itu salah. Di semuanya dibenar. Mengetahui apa-apa saja pelanggaran, kita flashback aja. Sekarang kita lebih ke solusinya, mengatasinya. Nanti anak-anak ibu bagi kelompok, bagaimana cara bijak kalian, cara licik, cara cantik kalian untuk mengatasi sebagai generasi muda. Sudah? Oke, next ya. Contoh pelanggaran tadi sudah. Contoh pelanggaran. Coba dibaca dulu Arai sekuat-kuatnya. Contoh pelanggaran hak. Pelanggaran hak dapat berupa diskriminasi, Ya. pengecualian sosial, Pengucilan. sosial atau kekerasan Hah? yang membuat seseorang tidak bisa menikmati hak hidup, pendidikan, atau keadilan secara layak. Diskriminasi contoh video tadi apa ada? Ini ya kan, yang cantik didahulukan, ya kan? Yang berduit didahulukan, diskriminasi sosial, yang agak-agak ada kurangnya disingkir. Ya. Diskriminasi. Jadi ibu harap kalian jangan lari-lari ke diskriminasi. Sama hak kita, hak asasi manusia itu sama. Kemudian pengucilan sosial, misalnya dia ada kekurangan fisik, ada kekurangan materi, pengucilan, ada kekurangan nilai, ada kurang-kurangnya ya. Kalau
Are you ready now? Nah, Ibu mau kasih tahu bagaimana teknisnya membuat kelompok ini. Kalian Ibu suruh membuat kelompok, membuat berupa video ataupun PowerPoint, ataupun PowerPoint. Jadi di situ kalian mencari solusi mengatasi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Oke, tapi sebelumnya ini tegang kali muka kalian ya. Siap? Kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, dan kelompok 4 sebelah sana. Kelompok 1 mencari solusi berdasarkan badan hukum tentang mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sudah? Kelompok 2 cara mengatasi apa? Cyberbullying atau perundungan. Apa yang bukan? Oke. Kelompok 3 cara mencegah atau mengatasi intoleransi. Siap ya? Kelompok 4 bagaimana cara solutifnya? Mencari kesimpulan daripada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Cara solutif bagaimana jikalau saya adalah pelaku pelanggar? Bagaimana jika di sekitar saya ada pelanggar? Siap? Polisme. Oke, dimulai dari sekarang. Berapa? 1. Kalian tonton. Jangan ribut. Guys, pernah nggak sih kalian merasa hak kalian dilanggar atau malah lihat orang yang cuek sama kewajibannya? Kayak misalnya, ada yang tak mau ikut kerja kelompok tapi pengen nilai bagus, atau di lingkungan, ada yang buang sampah. Jadi, apakah kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu agar menerima hak atau sebaliknya? Sebaliknya. Maksudnya ini katanya gimana, Bang? Jadi kita harus melakukan kewajiban kita dahulu supaya kita mendapatkan hak kita, atau hak dulu baru kewajiban. Oke, silakan boleh langsung berikan saran tanpa langsung secara polis, boleh. Apa jawabannya? Boleh kewajiban, boleh hak gitu. Enggak. Yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu melakukan kewajiban agar kita menerima hak yang
sendiri akan tinggal penugasan yang tidak tinggi namun modifikasi yang dilakukan oleh sejumlah partai PDIP di luar Jawa yang dikenal Tugas presentasi gagasan untuk mengatasi perundungan melalui P4 oleh kelompok 2 yang beranggota saya Dika, saya Levi, saya Arti, saya Ismina, saya Dewi, saya Abdiel, saya Win, dan saya Fauzan. Definisi perundungan. Perundungan adalah perilaku yang merugikan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, baik secara fisik serta maupun sosial. Definisi dalam pasal 21 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menjamin hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Rumusan masalah terjadinya perundungan. Aksi perundungan menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mental. Itu dari kelompok 1. Candaannya berlebihan banget. Sampai bapak ya. Yang divideokan dari kelompok 3 yang bertema kerjasama untuk mengatasi intoleransi melalui P4. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yakni saya Ai dan teman-teman saya Dimas dan Dewi Kristan, Dinda, Nuri, dan Siti. Selanjutnya, kita mulai dengan mengenal dulu tentang apa itu intoleransi. Intoleransi adalah sikap tidak mau menerima perbedaan, baik perbedaan agama, suku, budaya, maupun pendapat. Orang yang bersikap intoleran cenderung memaksakan kehendak dan tidak menghargai orang lain yang berbeda. Pertama, pahami tentang kekerasan dan dampaknya. Dan yang kedua, sadari dan hentikan pelaku perundungan. Oke, di sini kita jelaskan. Dengarkan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, baik secara aktual maupun ancaman, yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kematian, kerusakan psikologis, gangguan perkembangan, atau perampasan. Dan dampaknya sangat banyak, yaitu dampak fisik, psikologi, dan lain-lain. Udah dijelaskan kalau gangguan ini juga emang goblok lah. Ada beberapa langkah untuk menghentikan perundungan, yaitu 1. Intervensi.
Iya. Nah, kedua, cara solutif atau cara yang ampuh untuk mengatasi masalah pelanggaran hak dan kewajiban yang kalian ketahui. Sama-sama saling menjaga kesadaran diri, kesadaran ya, tidak melanggar hak dan tidak mengingkari kewajiban. Oke. Sebagai generasi muda, bagaimana cara solutif atau bagaimana cara andalan kalian untuk mengatasi perundungan? Jangan mulai duluan dan jangan Mengakhiri mengakhiri juga. Jangan memulai duluan dan mengakhiri sekarang. Jadi kapan diakhiri? Yang penting jangan memulai. Harus kembali lagi ke kesadaran. Oke, ke kelompok 1. Kalau sudah tahu itu melanggar hak, tidak usah dilakukan. Bagaimana menjaga diri kita yang masih labil ini supaya kita ingat selalu, oh itu jangan, itu sakit, oh itu tidak boleh. Gimana caranya? Menjaga kelahiran kita. Iya, aku tidak akan melakukan pelanggaran itu, tapi besoknya aku lupa. Generasi muda sendiri. Gimana caranya? Taktik tuh. Caranya gimana? Kan karakter. Yang ketiga, pelaporan dan advokasi oleh LSM dan media. Yang keempat, peran masyarakat mengawasi kinerja pemerintah. Bukan mengkomen saja, tapi memberi solusi. Sebagai generasi muda, kita boleh memberikan kritik dan saran, tapi dibarengi dengan solusi. Ibaratnya, kita bukan hanya sekedar tahu demo, ya, tapi kita juga mempunyai solusi. Paham kan, Ibu? Teman-teman, kita akan jam istirahat ya. What time is it now? Selesai kan? Ini tulis di buku latihan. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk mencegah pelanggaran hak di sekitar? Sebagai pelajar, silakan tulis pertanyaannya di buku latihan. Silakan, Ibu. Pertanyaan membangun kesadaran. Nah, oke. Coba baca nomor 1 pertanyaan. Sudah, baca main dulu. Apakah betul? Oke, tepuk tangan. Oke. Next. Ini, siapa lagi? D, penegakan hukum dilakukan tanpa dibuat. Apakah cepat? Oke, next. Bagus. Sudah mengerti? Kita lanjut pembelajarannya lagi. Semua yang sudah mengerti, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Boleh keluar? Boleh keluar ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Semua ya. Terima kasih, demikian video uji kinerja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan selamat menyaksikan. Wassalam.